potensi banget, bukan berpotensi lagi sih, emang sudah profesional di bidangnya ya. Biar kamu bisa tanya-tanya apapun hal yang mulai mungkin menarik juga buat kamu, dan mungkin aku juga pengen tuh jadi kayak kakak itu tuh gitu ya. Dan kamu juga bisa kayak tentuin nih masa depan kamu mau jadi apa nih sobat kreatif. Dan hari ini ya, kalau kalian udah ngelihat playernya yang semalam udah diupload ya, walaupun uploadnya tengah malam gitu ya sobat kreatif. Eren sudah bareng sama kakak cantik Sachia Eci. Halo kakak. Halo, Ini Sachia Eci atau Sasia Eci nih? Sachi Eci. Oh, Sachia Eci bener ya. Oh, Sachia Eci nih sahabat kreatif. Dan Kak Sachia Eci ini ternyata salah satu seniman tari di Palembang. Duh ya, lentur pasti badannya berarti ya. Cuma lunak kali ya. Aduh ya. Kak Eci apa kabar? Baik, Baik, ya manggilnya beneran Kak Eci atau Kak Sachia nih? Kak Sachi aja. Ya, oke, Kak Sachia. Iya. Kak Sachia udah Sachi. Kak Sachi ya? Oh baiklah ya Kak Sachi. Lucu loh. Kak Sachi gitu ya. Kak Sachi, apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Gimana kabarnya Mbak? Baik ya, juga. baik semua. Agak dompet aja agak seret cuma ya. Tanggal 30-an loh. Aduh. Kak Sachi ini di dunia tari udah tahun keberapa nih? Dunia tari udah ini mungkin aku dari SD kelas 3 ya. Oh, oke. Tapi menggeluti dunia tari itu dari aku kuliah dari tahun 2011. Sekarang 21. 2021 berarti 11 tahun. Aduh, jadi sebenarnya mulai seriusnya ya dari Mulai aku kuliah. kuliah berarti. Di tempat aku kuliah tuh aku emang jurusannya sih di situ. Oh, jadi kemarin sempat kuliah di seni tari Seni juga? tari, jadi aku kuliah di Sendra Tasik di jurusan PGRI di PGRI. biasanya. Hanya satu Iya, hanya bener. satu jurusan seni itu cuma ada di PGRI. Iya, bener. Kalau orang bilang jurusan apa, Sendra Tasik, oke, anak Ya, udah PGRI PGRI. berarti nggak ada lagi ya. Iya. Tapi bener loh, kalau anak-anak Sendra Tasik biasanya seluruh tarian ya, semuanya dipelajarin. Tapi kalau Kak Aci sendiri nih ya, dari SD kelas 3 tadi ya, itu benar-benar mulai ngerasa oh oke nih aku mau tampil aja terus di dunia tari. Itu mulai Iya. dari kelas 3 SD atau kelas selanjutnya? Sebenarnya aku kelas 3 SD itu perpisahan sekolah. Oke. Untuk anak-anak untuk kakak tingkat. Heeh. Kalau nggak salah ya kelas 3 SD untuk kakak tingkat. Jadi aku tuh disuruh ngisi acara. Oh, oke. Jadi yang tinggi, yang agak dilihat badannya, yang bisa agak-agak geraknya lentur dikit. Jadi disuruh untuk nari gitu. Padahal aku tuh udah perlu lentur. Nah aku bingung, aku udah bisa nari. Tapi setelah pentas dari perpisahan itu aku ngerasa aku pengen nari-nari terus kayak gitu. Dicoba kok enak ya. Aduh. Terus juga kan zaman SD dulu kalau ngerasa tepukan tangan orang tua, tepukan tangan dari teman-teman tuh, apalagi disuarain, itu tuh enak, rasanya ya. tuh aku kayaknya mau coba lagi. Gitu. Kayak excited sendiri juga ya. Oke. Nah, tapi kalau Kak Sachi sendiri nih di dunia tari lebih ke tradisional atau modern sih? Kalau aku lebih ke tradisional. Sebenarnya sih suka semua, tapi orang tua lebih nyuruh aku ke tradisional. Kalau modern kan pakainya agak suka ada yang terbuka kan. Nah, orang tua aku kurang suka kayak gitu. Jadi ya udahlah, aku juga lebih bangga sama tradisi, lebih bangga sama Palembang. Aku generasi muda ya, aku harus berjuang untuk memperjuangkan tarian-tarian, melestarikan. Siapa lagi kalau bukan kita? Iya benar. Dimulai dari generasi muda dulu ya Kak Sachi ya. Iya. Nah berarti kalau sekarang Kak Sachi udah 11 tahun nih di dunia tari, kepikiran gak sih mungkin atau udah nih bikin kayak sanggar tari atau sanggar seni kayak gitu? Kalau sanggar tari belum, tapi aku udah sedikit-sedikit mencicil dari mulai pakaian tari,
dari mulai aksesoris tari gitu. Tapi kalau untuk membuat sanggar langsung jadi satu gitu belum. Jadi mungkin kalau kata orang Palembang diguyuri aja dulu ya. Diguyuri aja. Oke, santai aja dulu. Tapi kalau orang nari kan biasanya kalau anak-anak sih masih just for fun aja ya. Tapi kalau udah mulai gede kayaknya udah mulai kayak dapet job sana sini ya. Itu pertama kali banget dapet job di tahun berapa? Di tahun 2011 lah ya. Jadi aku ikut nari, ikut sanggar, terus langsung diajak job. Tapi aku waktu itu belum job tari. Aku disuruh jadi pagarayu, pagar bagus di zaman itu. Tahu kan Mbak pagarayu, pagar bagus? Di zaman itu Kak Saci katanya. Untuk pemula kita ikut jadi pagarayu, pagar bagus dulu gitu. Tapi karena satu sanggar ya udah aku nikmatin aja gitu. Akhirnya lama-lama disuruh nari tradisi, nari kreasi, terus juga di kampus ada penggelutan memang jurusan seni, jadi aku tambah senang kayak gitu. Tuh. Tapi kalau di tari tradisional, Kak Saci udah belajar tari apa aja nih Kak? Yang pertama kali aku diajarin itu, aku kan diajarin olah tubuh ya. Terus aku diajarin nari tanggai, nari gending Sriwijaya. Ya memang benar-benar mata kuliahnya memang tari itu, dan memang job di dunia pernikahan di saat zaman itu ya kalau nggak nari tanggai, nari pagar pengantin. Ya, kalau gending nggak? Oh enggak ya? Nari tanggai sama nari pagar pengantin karena gending Sriwijaya nggak bisa sembarangan ditempatkan. Oke. Oh, jadi kalau nggak tari tanggai, tari pagar pengantin. Pagar pengantin ya itulah kan yang kalau orang nikah kan. Tapi kalau tari pagar pengantin belajar dikit nih Kak ya. Kalau yang paling penting gerakan apa sih? Kalau pagar pengantin itu gerakan meminta. Hormat, gerakan hormat. Itu kayak gimana sih Kak? Boleh ditunjukin? Boleh dong, kameranya di sini, kamera Kakak ya. Di mana? Ini yang kecil imut-imut. Oke, dari sini. Langsung ke sini. Ini gerakan pagar pengantin ya. Langsung ke sini. Langsung ke sini. Ya. Langsung lagi minta ke sini. Dibuka tangannya. Buka. Hormat. Ketika hormat jangan menunduk banget, tapi diambil dari bawah dikit. Langsung naik tangannya. Nih. Tapi jangan terlalu mencondong ya. Cukup begini aja. Ternyata ya. Aku pikir selama ini kalau nari ya udah yang penting lentik aja ke belakang gitu ya. Ternyata enggak. Tapi semua itu butuh proses. Jadi kalau zaman aku dulu kalau aku nari, aku hanya pengingat. Bukan kalau nari itu kan ada wirasa, wirama, wiraga. Jadi di waktu itu aku cuma wirama. Jadi aku hanya pengingat. Lama kelamaan yang namanya proses ya. Belajar wirasa, belajar dari wiraga. Wiraga tuh kita nari. Orang udah tahu language gerakan kita sama tanpa kita harus bernyanyi tuh orang udah tahu bentuk gerakan itu, itu menabur. Oke, yang kayak detailnya mungkin kali ya. Oke. Tapi kalau di gerakan tari tradisional sendiri nih kayak ada tari kreasinya juga nggak sih? Tradisional dikembangkan. Tradisional nggak boleh dikembangkan. Ternyata kayak gitu ya. Oke. Misalnya tangga ini mau dimasukin tradisi, mau dimasukin kreasi aneh-aneh gitu nggak. Tapi tarian tangga itu ada versi-versi masing-masing gitu, dari pakar-pakarnya. Jadi kita kalau ikut pakar ini ya kita ikutin, tapi jangan dicampur. Oke. Nah kalau kita narinya sama pakar ini ya udah kita ikutin. Kalau narinya sama pakar ini ya udah kita ikutin narinya ini. Tapi tarian ini jangan dicampur, karena kalau dicampur mengurangi nilai tradisi. Kita jadi kesannya tidak melestarikan. Ternyata nih ya, Erin pikir mungkin ada kayak dikreasikan juga, ternyata enggak ya, kayak nggak boleh sama sekali. Nggak boleh kalau tradisi, kecuali kreasi tradisi gini maksudnya. Kreasi ya saman itu mau 10.000 gerakan apapun terserah. Itu kreasi. Palembang Darussalam gini-gini, tapi jangan luar konten. Misalnya narinya tuh kayak ngelain dance gitu, itu enggak.
tapi lebih ke Melayu. Melayu yang oke. yang dikreasikan kayak gitu. Oh, ternyata juga ngikutin genrenya juga ya Iya. kayak. Kalau tradisi yang Mbak bilang tadi, Genting Sriwijaya, Tanggai, Pagermangan itu nggak boleh dikreasi-kreasikan. Oh, oke. Tapi kalau belajar tari nih Kak ya, yang paling penting itu apa sih Kak? Kalau aku pribadi, Power ya. power. Kalau untuk ngelatih power nih Kak nih gimana nih? Power itu tuh kita harus, kalau aku sih zaman aku masih kecil, power itu aku juga baru mungkin 2 tahun kali ya baru bisa berpower, atau mungkin 10 kali naik panggung aku baru bisa tahu power tarian tersebut kayak gitu. Oh gitu. Kalau zaman aku dulu gitu. Atau 4 kali lah atau 5 kali di panggung yang di panggung yang berbeda dengan tarian tersebut kita bisa berpower akhirnya gitu. Oh ternyata ya power itu cara ngelatih orang juga beda-beda ya Kak ya? Ngelatih orang itu mudah, tapi menyuruh mereka untuk berpower itu susah. Susah ya Kak ya? Susah. Tapi kalau Kakak juga ngelatih orang dong? Iya, ngelatih, ngajar juga di Poltekpar. Oh, bagian tari. Wow, ternyata di Sobat Kreatif. Kalau ngajar, hal yang paling jadi tantangan apa sih Kak? Kalau mereka gagal. Tapi sebenarnya aku kalau merekanya kurang gagal saat itu gagal, ya udah sih. Tapi aku nggak marah sama mereka, tapi aku ngerasa kok aku kurang ya. Aku kapan ya aku bisa berhasil? Aku marah sama diri aku sendiri, tapi aku nggak marah sama mereka. Aku tetap semangatin mereka kayak gitu. Nah, satu lagi tantangan saat nari itu, ketika tarian kita itu ketika kita disuruh nari, anak-anak mahasiswa disuruh nari, tapi mereka harus butuh waktu 1 hari 2 hari. Itu tantangan bagi aku banget. Ada penari itu yang cepat nangkap, ada juga yang susah nangkap. Ketika kita dengan penari yang cepat nangkep nggak bisa jadwalnya sama, jadi kita harus memang benar-benar ekstra sabar, itu aja sih tantangannya. Jadi banyak banget tantangan ya kayak di sini dan banyak banget nih Sobat Kreatif. Kamu juga bisa tanya-tanya di YouTube kita lagi live streaming di YouTube RRI Palembang, atau kamu juga bisa langsung ke WhatsApp kita di WhatsApp 085725 kali 916. Sobat Kreatif, kita bakal balik lagi ya, tetap stay tune terus di 91,6 Pro 2 RRI Palembang, suara kreativitas. Belajar di Pro 2 edisi Kelas Inspirasi. Rencanakan masa depanmu di Kelas Inspirasi. Belajar di Pro 2 Kelas Inspirasi. RRI Playgo. Dengan satu sentuhan, Anda bisa mengakses Pro 3, Suara Identitas Keindonesiaan, Voice of Indonesia, Channel 5, RRI Radio untuk mengakses jaringan RRI Radio Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Net, tonton apa yang Anda dengar, RRI Online, RRI 30 Detik, Beyond, RRI Max, Editorial. Hanya dengan satu aplikasi, RRI Playgo. RRI Pro 2 FM, suara kreativitas. All around Indonesia. From Sabang to Merauke. Pro 2 FM, suara kreativitas. Suara kreativitas.
RRI Pro 2 FM, suara kreativitas. Yang kita harapkan, kita inginkan, tak selalu sama. Cerita tentang kita memang pernah ada, kelak masih sama. Ibuku pernah bilang, tak peduli siapa, yang penting bahagia. Doaku kita lama, tapi ternyata tidak. Kau hanya sementara. Akhirnya kau berdiri di sana, berdua dengan dirinya. Aku tak bergerak. Jangan tanya aku bagaimana, pikirkan saja semua tentang hidup yang berjalan. Dulu berdua di atas motorku, sekarang sendiri kau duduk di kiri. Dulu teleponmu berdering dariku, sekarang dia yang kau kabari. Dulu berdua di atas motorku, sekarang sendiri kau duduk di kiri. Dulu teleponmu berdering dariku, sekarang dia yang kau kabari. Akhirnya kau berdiri di sana, berdua dengan dirinya. Aku tak bergerak. Jangan tanya aku bagaimana, pikirkan saja semua tentang hidup yang berjalan. Akhirnya kau berdiri di sana, berdua dengan dirinya. Aku tak bergerak. Jangan tanya aku bagaimana, pikirkan saja semua tentang hidup yang berjalan. Akhirnya kau berdiri di sana, berdua dengan dirinya. Aku tak bergerak. Jangan tanya aku bagaimana, pikirkan saja semua tentang hidup yang berjalan. Kita pernah ada, kita pernah ada, kita pernah ada, kita pernah ada, kita pernah ada. All around Indonesia. From Sabang to Merauke. Pro 2 FM. Suara kreativitas. Belajar
Belajar di Pro2. Edisi Kelas Inspirasi. Rencanakan masa depanmu di Kelas Inspirasi. Belajar di Pro2. Kelas Inspirasi. 91.6 Pro 2 RRI Palembang, suara kreativitas. Hai Sobat Kreatif, kita balik lagi di Kelas Inspirasi dan Erin masih bareng sama Kak Sachi. Hai Kak Sachi. Hai. Masih aduh, selama tadi kita diem-dieman Sobat Kreatif udah kayak orang yang pacaran yang lagi berantem aja gitu ya. Biasalah gitu ya kalau udah deket-deket handphone. Aduh, generasi muda mau dibawa kemana? Kak, tadi kita ngomongin masalah seni tari ya, dan ternyata juga banyak banget hal-hal yang baru Erin tahu juga, yang mulai dari ternyata tari tradisional nggak bisa dikreasikan apapun nih, nggak boleh kan, karena itu kayaknya sakral banget ya kayak. Dan juga tadi tari gending juga, tapi biasanya tari gending ini dibawain kapan sih Kak? Dibawain ketika ada tamu-tamu petinggi ya, seperti Pak Presiden, menteri, atau paling enggak sih gubernur luar kota kesini, gubernur gubernur luar provinsi ya kesini. Nah itu aja sih. Tapi kalaupun gubernur kita nggak harus pakai gending gitu. Bisa dengan tari tepa, tari tepa atau tari selamat datang. Ada kan tari yang kasih tepa itu pakai skapur siri, tapi dia bukan gending Sriwijaya, itu juga bisa. Oh oke. Kalau di Sumatera Selatan sendiri sebenarnya ada beberapa tari tradisional sih Kak, setahu Kakak? Setahu aku banyak banget tari tradisional. Tapi kalau Sumatera Selatan Palembang ya, itu yang oncak pertama kali yaitu gending Sriwijaya. Itu tari kebesaran kita, dan itu memang benar-benar harus ditarikan dengan 12 orang. Oh, itu benar-benar aturannya ya, kayak itu aturan. pakem ya? Paling tidak 9 Oke. tanpa pengawal ya. Tapi yang memang benar-benar itu harus 12. Dan kalau kita sebagai pelestari ya kita mentang-mentang ngejob, kita jangan nurutin kata orang itu. Oke. Jangan, karena tari gending itu sangat-sangat sakral dan tidak bisa dipakai di tempat sembarangan kayak gitu. Ternyata emang ada pakem-pakemnya ya, Ada setiap pakem-pakemnya. Oke. Misalnya nih Sandiaga Uno mau datang, Menteri Kementerian Pariwisata, kita ya wajib dong pakai tari itu gitu. Itu bukan berbeda kelas, tapi memang dari zaman dulu, zaman nenek moyang lah ya. Emang itu tarian itu memang khusus untuk orang-orang petinggi gitu. Oke. Karena emang itu penyambutan orang dari luar daerah kita ya kayak. Jadi kita tuh ngerasa tari ini tari kebanggaan kita. Jangan sampai dipakai setiap hari, jadi menghilangkan. Kalau kita dengar tari gending Sriwijaya itu, apalagi kalau pakai musik live ya, itu sangatlah merinding. Oke. Merinding gitu. Kayak tuh kayak benar-benar menjaga kelasnya ya kayak. Menjaga kelasnya, jadi nggak sembarang tempat bisa ya. Jadi kalaupun ada yang datang ya, misal gubernur atau gubernur Palembang, gubernur Sumatera Selatan atau wali kota ya, kita cukup dengan pakai tari skapur siri, tari tepa atau gitu ya namanya. Nah itu boleh kita pakai. Tapi kalau untuk gending Sriwijaya itu kita khususkan hanya untuk orang di luar yang datang ke sini. Tapi kalau tari tangga ini Kak, itu sebenarnya menceritakan tentang apa sih Kak? Tari tangga menceritakan tentang kebesaran, menceritakan tentang keindahan kota Palembang, dan menceritakan tentang tradisi kita, gemulainya seorang wanita Palembang dengan identik tanggai tersebut. Jadi dari namanya aja udah terlihat kalau bahwa itu tari tanggai. Jadi pos yang paling utama ialah tanggai. Oh jadi ini namanya tanggai ya Tanggai. kayak? Erin baru Jadi tahu kan, loh. ini kan tanggai. Makanya kalau nari tanggai itu jangan sampai tanggainya tuh ngelentot gini kalau nari kan. Kalau orang tuh kan Oh ada yang kayak gini ya, kayak gini, kayak gini ya. Jadi
itu judulnya aja tanggai. Gimana bentuknya tanggai yang di tangan kita itu harus cantik. Oke. Jangan sampai ngelentok. Jadi kita mentang-mentang lah bergaya badan, lewis tangan suka lupa. Itu penari ya, mungkin tips untuk penari memang benar mau jadi penari kayak gitu. Oh ternyata ya emang poin pentingnya di sini ya kayak oke. Tapi selain tari pagar gending ya, terus ada tari tanggai, terus di Sumatera Selatan di Palembang nih khususnya juga ada tari pagar pengantin nih kayak. Tari pagar pengantin itu sebenarnya bukan dari Palembang, Oke. tapi Sumatera Selatan di Komering. Oh itu dari Komering ternyata. Ya, tapi karena kita ini kan sering pakai tari itu, lihatnya juga cantik. Jadi orang mau nilainya itu tari Palembang, sebenarnya bukan tari Palembang tapi dari Komering. Tapi di satu sisi gerakan-gerakannya itu memang ada kelihatan tari tanggai gitu di dalamnya. Makanya tari tradisi di Sumatera Selatan ini hampir mirip semua sebenarnya. Bener, pasti ada ininya ya. Ada gininya pokoknya. Iya tadi tari kita itu tuh nggak gerakan yang gitu-gitu, tapi language-nya itu memang luar biasa. Benar-benar sudutnya ya, sudut badannya juga dihitung juga kayaknya. Dan mewah. Ya. Oke. Tari kita tuh mewah. Aku ngerasa tarian kita tuh paling mewah di Sumatera Selatan. Walaupun memang banyak tarian yang bagus banget, tapi aku ngerasa untuk menyambut seorang tamu, tari kita itu kelasnya udah bagus banget. Oke. Dari kepala, baju, songket, itu sudah menampilkan bahwa kita tuh memang kelihatan wah ya. Bener. Apalagi ditambah musik hidup. Aduh, Luar yang biasa. ngebayanginnya aja udah bagus banget itu ya. Aduh, kalau dari kakak sendiri nih kak, semenjak tadi kelas 3 SD ya mulai menikmati nih kayaknya di atas panggung enak juga nih ya. Pernah ikut kayak lomba-lomba nggak sih kak? Sering. Tapi ikut lombanya tuh ikut lomba-lomba sekedar ya mau mencari pengalaman gitu. Tapi sekarang aku tuh nggak pernah lagi menggeluti tarian karena kan sudah sibuk kerja. Tapi aku tetap mengajar gitu. Jadi aku salurkan itu semua sama mahasiswa aku. Jadi kalau ada acara kita ikut. Kalau ada acara kita ikut. Mau tampil apapun kita selalu ikut, mau patung. Jadi berapa kali kita dipercaya untuk bawa tarian di depan menteri dengan kampus yang memang benar-benar kampusnya memang benar-benar support gitu. Support tradisional. Support melestarikan. Ini loh orang-orang Palembang. Oke. Itu kayak benar-benar bekerja dengan orang yang satu visi dan misi itu enak ya enak kayak. Banget. Oke, ternyata. Tapi kalau dari kakak sendiri, kalau dari mahasiswa dulu punya tugas kayak bikin tarian kreasi nggak sih kak? Tugas bikin tarian kreasi enggak kan karena itu sebenarnya UKM ya. Jadi mereka aku yang kalau tugas mereka tuh enggak, tapi misalnya gini, kalau udah banyak tarian nih kami bikin kolaborasi. Kolaborasi tarian, kolaborasi lagu-lagu. Aku sering bilang kalau ada masukan ya udah nggak apa-apa gerakin. Ada yang bagus dari gerakan, mungkin akunya lagi mampet pikiran, mereka kasih gini aja cek, ya udah. Selagi itu tidak mengganggu dan tidak terlihat seronok, nggak apa-apa, nggak masalah. Karena jadi mereka tuh kalau kita kayak gituin jadi suatu kebanggaan juga buat mereka. Benar. Karena kalau tarian juga ngeliatin gerakan mesti hati-hati banget ya kayak. Terus kita juga harus tahu porsi baju kita tuh gimana. Kalau kita ini orang timur, jadi kita harus tahu bagaimana bentuk posisi baju kita. Jangan sampai orang ngelihatnya tapi tuh cuma untuk sekedar seneng. Kayak rezeki mata aja gitu kalau orang bilang ya. Jangan sampai gitu. Oke, benar. Tapi kalau dari aksesoris nih kayak dari semuanya gitu, dari ketiga tadi tuh kayak pagar pengantin yang paling banyak banget dibicarain, pagar pengantin, gending, terus tangga. Kayaknya kalau Erin sebagai orang awam ya yang nggak ngerti seni, Erin ngeliatnya kayak sama aja gitu. Itu beneran sama atau beda-beda sih kak sebenarnya bajunya? Bajunya tuh beda. Dari gending, tangga sama yang kamu bilang itu beda. Kalau gending
Itu kalau bisa semuanya dodot yang terbuka. Oke, Tapi oke, kalau pagar pengantin, tangga ya boleh terbuka, boleh pakai yang kurung. Oh, oke, benar Gitu. benar. Beda sih, terus juga dari aksesoris, karena kamu ngelihat si Erin ngelihatnya tuh karena itu kuning, merah, kuning, merah, hitam Dan gitu. berkilap, Berkilap. Udah itu. Tapi sebenarnya itu beda kalau kita seniman asli, jiwa kita yang memang benar-benar itu tuh semuanya beda. Cuman palingan yang sama tuh antingan, Oke. kuku, kalung, terus dari pakaian tuh beda. Dan kalau orang yang memang benar-benar tahu pakaian tari zaman dulu, beda dari pakaian tuh pun ada makna-makna. Oh, ternyata. Jadi kalau aku jadi Erin juga pasti aku ngerasa sama baju ini cuma beda lagu baik. Tapi sebenarnya kalau dipasatin semua yang di kepala dan di badan itu beda-beda. Oh, mulai dari kayak mungkin hiasan kepalanya ya. Tapi Kak, Erin nih penasaran juga ya, kalau orang nari ada yang kepalanya yang lebar, terus ada yang kayak mahkota, terus ada yang cuma kalau kata orang bilang gande aja. Itu bedanya apa sih, Kalau Kak? gande aja tuh nggak apa-apa kalau nari. Oh. Tapi kalau yang kamu bilang itu namanya Pak Sangko. Itu asen gede, Genik Sriwijaya. Itu bisa juga dipakai untuk orang yang di tengah. Dan yang kamu bilang itu yang kayak mahkota itu. Itu harus dipakai dengan baju yang terbuka. Bukan terbuka sih, mohon maaf ya, bukan terbuka. Nggak pakai baju kurung mungkin dalamnya kalau kita ya. bilangnya kemben, baju kemben. Memang kelihatannya cantik banget. Tapi kalau untuk orang yang pakai kurung, baju kurung itu cukup dengan Pak Sangkong yang bulat-bulat 3 di sini, ya kan? Nah, kalau kita berjilbab, kita pakai aja yang Pak Sangkong. Oh, ternyata. Nah, tapi kalau gande itu boleh dipakai untuk tari. Tapi kalau di Genik Sriwijaya gande nggak boleh dipakai. Oh, ternyata di Genik. Boleh, tapi gande itu kan semuanya pakai semua. Tapi kalau untuk di Genik Sriwijaya memang ada kepala-kepalanya gitu. Harus pakai ini semua. Jadi kayaknya lebih rumit ya. Iya, makanya Genik Sriwijaya itu istimewa banget. Oh, itu dispesialkan karena memang semua yang dipakai juga lebih wah kayaknya ya daripada yang lain. Betul. Banyak juga riwenya. Pernah ini nggak sih Kak, kalau selama nari atau nari-nari selama Kakak ngejob atau apa, pernah kayak mungkin tangannya nyangkut atau mungkin kayak salah kayak gitu, itu pernah nggak sih Kak? Gini ya Mbak, kalau kita belum ngerasain salah, kita belum menjadi profesional. Oke. Gitu aja. Jadi aku ngerasa salah itu sering banget. Tapi itu jadi pelajaran gitu nah. Tapi kalau kita makanya kita tuh perlu nari di tempat pernikahan, perlu nari di tempat yang belum resmi. Jadi salah kita itu kita bisa mengatasi. Tapi kalau narinya di acara-acara kayak pemerintahan itu kita harus hati-hati banget. Oh, benar. Jadi semua itu kan butuh latihan. Kayak MC kalau di acara tempat gedung bagus agak takut ya. Tapi kalau acaranya dekat rumahan masih nih di atau ulang tahun nggak masalah kan. Jadi ya gitu aja. Dilatih terus akhirnya kita bisa. Oke, ternyata ya. Dan ini ada pertanyaan nih kayak masuk di WhatsApp kita di 085725 kali 916 dari Aisyah di Kertapati. Aisyah istri Rasulullah. Mau nyanyi nih. Iya. Dari Aisyah di Kertapati. Assalamualaikum Kak, mau tanya dong pengalaman nari yang menurut Kakak paling nggak bisa dilupain itu nari di mana sih Kak? Pengalaman nari yang paling nggak bisa aku lupain itu aku nari di Asian University Games. Asian University Games itu nari massal ya. Jadi beberapa event internasional yang ada di Palembang itu bagi aku pengalaman, walaupun sebenarnya narinya tuh per kelompok, ada anak-anak kecil, ada ukuran kami yang masih kuliah, aku masih kuliah kan. Jadi kita tuh bisa tahu karakter orang, terus bisa tahu bagaimana sih cara makan sama-sama, belum makan bareng-bareng, terus saling tunggu bareng-bareng. Jadi itu tuh pengalaman banget. Terus kami juga kan narinya tuh bukan hanya di depan gubernur, tapi narinya di depan orang-orang tinggi. Jadi itu salah satu hal-hal yang nggak bisa aku lupain, walaupun sebenarnya itu hanya nari massal gitu. Hal-hal yang kayak gitu aku nggak akan pernah aku lupain dan akan aku ceritain suatu saat nanti sama anak-anak aku biar mereka tuh tahu. Oke. Kayak banyak banget ya hal yang bisa diceritain gitu ya. Banyak banget. Jangan sampai usia muda itu menjadi
maksud aku hambar gitu, nggak ada cerita. Yang kayak kamu dulu kuliah, iya kuliah, terus gimana? Ya kuliah aja, datang kuliah pulang aja. datang pulang gitu. Iya, ya selagi itu positif kita jalanin aja. Oke. Sesuai. Tapi kalau menurut pengalaman kakak nih ya, yang kayaknya udah ikut tari kelompok gitu ya. Tapi kan kalau di tari kelompok nih kak, menyesuaikan gitu watak-watak setiap orang kan beda nih kak ya. Ya, makanya prosesnya kan waktu itu 1 bulanan kami nari. Oh oke. 1 bulanan atau 2 bulan, hampir 2 bulan lah, karena acara-acara besar kayak gitu nggak bisa waktu 2 minggu. Oh bener. Persiapan baju-baju mereka. Yang ngelatihnya juga orang-orang luar, dari Malik Denzel, orang-orang Jakarta semua, Batavia. Oh ternyata ya menyesuaikan. Untuk kalau kakak sendiri nih menyesuaikan sama orang-orang gimana sih kak caranya biar kayak kelihatannya balance nih walaupun nggak satu jurusan, nggak satu universitas, itu gimana sih kak? Kalau aku diem dulu. Oh oke. Sudah diem, aku pasatin gimana sih karakter dia sama Oke. Jadi barulah bisa ini kayak gitu. Tapi kalau aku langsung nerobos duluan, aku orangnya nggak kayak gitu. Oh oke. Jadi dari situ sih kita bisa masatin, oh karakter dia nih gini, jadi kita harus gini. Oh karakter dia nih gini, gitu aja. Oh oke kayak gitu ternyata nih sobat kreatif. Dan next ya ada Assalamualaikum kak, ini dari Pia ya di Kertapati, masih Kertapati. Kenapa pagi ini ada orang-orang di Kertapati di sini ya? Iya, halo. Aduh, kakak pulang kemana sih kak? Aku di KM 9. Oh bukan Kertapati, dipikir di Kertapati loh. Dari Pia di Kertapati, kak mau tanya dong, selama nari pernah cedera nggak sih? Karena kan banyak banget orang-orang nari yang juga cedera. Ini gimana nih kak? Cedera nggak pernah ya, tapi aku tuh suka sakit badan. Pertama-tama nari. Sakit pinggang, sakit kaki, kadang badan aku tuh biru, lebam. Lebam. Sampai sekarang aku masih ngerasain itu, lebam. Tapi kalau yang sakit-sakit tuh nggak. Nah, kalau hal yang paling sulit dulu, nari tradisi tuh lebih berat ternyata. Gerakannya kan banyak duduk, tegak naik, tegak. Kalau nari kreasi kan kita loncat-loncat, kita kan bahagia ya. Nah kalau nari tradisi tuh kita memang harus benar-benar duduk tegak tuh galak, bukan cedera, lebih ke sakit tulang sebelah sini, sakit leher sebelah sini, sakit tangan, sakit siku, biru kadang nggak sakit tapi biru semua badan. Gitu. Tapi lama kelamaan nggak lagi. Cuma memang mungkin akunya ya, diri aku sendiri kali ya. Aku tuh kalau suka nari tuh biru, nanti biru tangan, biru bahu gitu. Dan itu tanpa disadari ya? Tanpa disadari tapi nggak sakit gitu. Itu hilangnya bisa berapa lama sih kak sebenarnya? Ya, itu 3 hari. Tapi kan nggak apa-apa, kita kan tertutup juga bajunya ya, bukan yang nggak berjilbab kan. Jadi aku nggak permasalahin lah, karena aku sudah tahu itu memang akunya kayak gitu. Kalau kayak terkilir mungkin pas pemanasan itu pernah nggak sih kak? Terkilir nggak pernah terkilir. Tapi pernah salah dalam nari sering. Sering dulu. Terkilir enggak. Terus pernah lepas kipas itu sangat sering waktu zaman kuliah. Lepas kipas. Nah satu intinya kalau pelepas kipas mau lepas kipas atau narinya salah, tetap nggak nari dan tetap senyum. Jangan gugup dan jangan gitu. Jangan panik ya. Jangan panik. Pokoknya tetap pakai pakai kipasnya lepas. Jangan kita langsung tarik. Jadi kita kan nanti gerakannya kan muter-muter kan. Pas ketika dekat itu baru kita ambil. Ternyata beda yang profesional ya. Jadi maksudnya jangan sampai nari itu membuat kita aku salah, bingung gitu, jangan sampai itu. Itu malah mencurigakan orang, melihat kita tuh jadi semakin kayak ngebleng salah nih gitu ya, ketahuan salahnya gitu ya. Salah tuh pasti ketahuan. Kalau misalnya salah gerakan nggak mungkin ya ketahuan. Tapi kalau kipas nyampak itu kelihatan. Jadi diamin aja. Jadi ketika nyampas nyampak langsung terus orang udah lupa. Oke. Dan nah kalau misalnya di tari nih kayak pemanasan nih, ini sebenarnya penting gak sih kak? Karena kan Erin pikir ya udah nari aja gitu, tapi ada yang bilang penting loh. Jadi Erin juga bingung juga ya, sebenarnya penting gak sih kak kalau pemanasan? Kalau aku sih banget. Pemanasan tuh sangat penting karena
nggak seluruh orang darahnya tuh mengalirnya langsung bagus ya. Oke. Jadi kalau kita gerakin badan langsung, jadi darah kita tuh kan ngalir. Kalau kita langsung narik kan, entah ada yang jantungan, entah ada yang aku bilang tadi langsung Darah rendah ya, langsung darah pusing rendah, gitu. langsung pusing. Gitu aja sih sebenarnya. Oke, tapi kalau gerakan pemanasan kakak berapa lama biasanya? Kakak nganjurin berapa lama nih pemanasannya? 5 menit cukup. 5 menit cukup 5 menit ya. cukup. Oke. Dan terakhir nih Kak ya, aduh sebenarnya banyak sih yang mau aku bahas, tapi kenapa ngelihat jam kok udah jam 11 aja ya. Terakhir Kak nih, mungkin pesan-pesannya juga, sarannya nih untuk sahabat kreatif yang mungkin mau jadi penari ya, mau menggeluti bidang tari, itu gimana sih Kak? Pesan-kesan untuk harapan kepada seluruh yang mau nari ya, yang mau belajar nari. Pokoknya yang kalau bisa yang nggak mau belajar nari juga setidaknya kita harus bisa nari, karena kita ini kan wanita Indonesia. Oke. Gitu ya. Menurut aku, cintailah tradisi sebelum mencintai yang di luar gitu ya. Karena kalau kita sudah mencintai tradisi, yang di luar tuh mengikut aja. Nah terus kalau bukan kita, siapa lagi yang mau membawa tarian-tarian kita ini ke kancah internasional, keluar ke video biar dilihat orang-orang di luar negeri kan. Siapa lagi kalau bukan kita itu. Cintai dulu tari-tarian tradisi. Oke, memang karena ada beberapa orang nggak suka, tapi kalau kita belajar, walaupun kita nggak mau, lama-lama kita suka. Semua hal yang kita nggak mau, lama-lama kita suka. Kecuali masalah cinta ya, aku nggak tahu. Tapi kalau masalah untuk kita nggak bisa, kita nggak niat, suatu saat kita pasti mau. Dan contohnya aku kan udah pernah bilang bahwa waktu itu aku SD, itu aku nggak mau nari karena disuruh, lama-kelamaan suka gitu. Nah, Oke. jadi semoga harapannya kepada kaum milenial, jangan menarilah sesuai dengan aturannya, jangan sampai mengubah, mengurangi atau menambah. Dan bagi yang pencinta tarian luar, bukan tari tradisi, coba deh belajar tari tradisi sekali aja, walaupun nggak mau. Tunjukin sama orang, oh aku bisa juga nih nari tradisi gitu. Oh aku juga cinta dengan tradisi. Jadi malu loh kita kalau suatu saat kita keluar, aku bisa nari line dance, aku bisa nari apapun, tapi aku nggak bisa nari itu. Sangat memalukan kalau bagi aku ya. Kalau kita nggak bisa nari itu, setidaknya satu tarian aja, tari tanggai aja kalian bisa kuasai, itu udah cukup. Oke. Karena semuanya juga tak kenal maka tak sayang kalau Iya, orangnya. maka tak sayang. Oke, sobat kreatif, karena sebenarnya benar sih kita harus mengenal atau juga menguasai setidaknya satu tarian dari daerah kita sendiri. Apalagi kalau sekarang nih banyak banget orang mungkin yang melupakan ya beberapa tarian daerah atau kesenian daerah. Nah ini sekarang waktunya untuk kita nih generasi muda ya. Kapan lagi kalau bukan sekarang, kita harus mengenal dan juga memperkenalkan budaya kita keluar. Nggak cuma mengenal budaya luar aja, tapi kita juga harus memperkenalkan ini nih budaya kita keluar. Oke. Thank you banget buat Kak Aci ya. Namanya aku seneng banget loh nyebut namanya ya. Kak Saci gitu, seneng banget. Kak Saci, thank you banget udah ngobrol-ngobrol di Pro 2 ya. Jangan kapok kalau nanti diundang lagi. Kita harus ngobrol-ngobrol banyak lagi. Kalau sekarang kita tarik, nanti kita ngobrol-ngobrol yang lain nih sobat kreatif. Oke, thank you banget untuk kamu yang sudah WhatsApp juga, yang udah stay tune dari tadi sobat kreatif. Dan sekarang saatnya Erin sama Kak Saci untuk pamit undur diri. Erin gak bakal lupa buat ngingetin kamu selalu patuhi protokol kesehatan dan patuhi rambu-rambu lalu lintas di jalan yang sabar aja, oke? Dan jangan lupa jadikan pemuda sebagai headline. Erin Azali dan juga Kak Saci pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and enjoy your day. Belajar di Pro 2 edisi Kelas Inspirasi. Rencanakan masa depanmu di Kelas Inspirasi. Belajar di Pro 2 Kelas Inspirasi. RRI Pro 2 FM, suara kreativitas. RRI Pro 2 FM, suara kreativitas.